Dan untuk Daimaru sendiri, sekarang akan bertarung dengan Ando. Tentu hal itu tidak akan mudah baginya, karena Ando adalah anak Yakuza yang terkuat. Tetapi Daimaru tidak akan mundur, karena Daimaru adalah orang yang menyukai Mizuno semenjak SMP. Dan dia tidak akan pernah tega orang yang disukainya menderita. Pada akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Daimaru yang merupakan murid terkuat di SMP dulu, ternyata juga masih kalah jauh dengan Ando, di mana ia terus mendapatkan pukulan dari Ando. Bahkan pukulannya kepada Ando juga tidak begitu mempan. Ditambah lagi, Ando menggunakan senjata untuk menghabisi Daimaru. Godei juga tidak bisa apa-apa, karena dirinya ditahan dan diajar oleh anak buahnya Ando. Hingga akhirnya Daimaru pun babak belur diajar oleh Ando. Meskipun begitu, ia bangkit kembali, namun Daimaru tetap belum bisa untuk mengalahkan Ando. Untungnya tiba-tiba ada anak buahnya yang memberitahukan bahwa akan ada rapat. Oleh karena itu, mereka berdua terbebas untuk hari ini. Dan jika mereka berdua ingin tetap berusaha untuk meneruskan tekadnya tersebut, Ando menyuruhnya untuk datang kembali esok harinya. Di sisi lain, Nanba dan Fujita ternyata bersembunyi di bawah selimut bersama. Nanba dengan hati yang bergetar mencoba untuk mengungkapkan isi hatinya. Bahkan Fujita yang sudah ada rasa dengan Nanba mulai sedikit gugup ketika bersama dengan Nanba. Namun sayangnya lagi-lagi Nanba tidak bisa mengungkapkannya karena ketahuan oleh teman-temannya. Bahkan sampai di esok harinya, Nanba dan Fujita juga digodain oleh teman-temannya yang membuat mereka jadi salah tingkah. Sedangkan Yamada yang melihatnya agak sedikit cemburu karena dirinya juga telah menyukai Fujita. Namun tiba-tiba Shimazaki mengalami sakit perut. Ia pun dibawa Nanba ke rumah sakit terdekat. Di sana Nanba juga kaget karena tak sengaja bertemu dengan Godei yang sedang berobat karena pertarungan semalam. Namun Godei beralasan bahwa ia juga sedang berwisata di Hiroshima juga. Tetapi Nanba tidak mempercayai akan hal itu. Kemudian Nanba juga harus segera pergi untuk menemani Shimazaki yang sedang dalam perawatannya. Dan ketika kembali lagi, Nanba diam-diam mendengarkan pembicaraan Daimaru dan Godei, di mana mereka tidak ingin mengikut campurkan Nanba ke dalam masalah tersebut karena mereka tidak ingin merusak kesenangan Nanba ketika studi tour. Daimaru mengungkapkan rasa sedihnya melihat Mizuno yang dililit hutang, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Nanba hanya bisa secara diam-diam mendengarkan pembicaraan tersebut. Singkat cerita esok harinya, ternyata Godei mendatangi markas Ando sendirian tanpa sepengetahuan Daimaru. Godei berencana untuk mengejar Ando sendirian karena tidak tega melihat temannya yang diajar babak belur kemarin. Namun secara diam-diam, Godei akan dipukul dari belakang. Untungnya secara tiba-tiba Daimaru datang untuk menyelamatkannya. Terjadilah perdebatan antara mereka berdua karena ingin saling melindungi. Hingga akhirnya Daimaru mengetahui bahwa Mizuno sedang disekap oleh Ando. Dan pada akhirnya pertarungan itu pun terjadi kembali. Namun sayangnya lagi-lagi Daimaru dan Godei diajar habis-habisan oleh Ando dan anak buahnya. Kakaknya Mizuno pun mencoba untuk menghentikannya karena dirinya merasa itu adalah salahnya dan tidak ingin melibatkan orang lain. Namun sayangnya ia juga diajar, bahkan seperti tidak ada harga dirinya lagi. Sedangkan Nanba yang ingin menyelamatkan temannya secara diam-diam, dia dikagetkan dengan sebuah kejadian di mana Yamada sedang menembak Fujita. Namun Fujita belum bisa menjawabnya. Namun di sini Nanba tidak menghiraukannya karena temannya lebih penting. Akan tetapi, rencana kepergian Nanba diketahui oleh Fujita. Nanba pun beralasan bahwa dirinya ada urusan sebentar di luar dan akan secepatnya kembali. Singkat cerita, Nanba pun datang dan mencoba untuk menolong Daimaru dan Godei tanpa mempedulikan kakaknya Mizuno yang sedang terinjak, karena tujuan Nanba adalah untuk menolong teman-temannya tersebut. Dan akhirnya pertarungan Nanba dan para anak Yakuza itu pun terjadi. Awalnya Nanba harus menghabisi semua anak buah dari Ando, namun itu bukanlah hal sulit bagi Nanba. Bahkan Daimaru dan Godei merasa senang, namun mereka juga merasa bersalah karena telah melibatkan Nanba. Hingga akhirnya kita sampai di pertarungan Nanba dan Ando. Ando yang begitu kuat memang awalnya diajar oleh Nanba. Namun karena saking kuatnya, Nanba harus menerima perlawanan yang membuat Nanba harus terbaring.
Tetapi Nanba bangkit kembali karena Ando sudah melukai teman-temannya. Pada akhirnya Nanba bisa mengalahkan Ando. Dengan kekalahan Ando tersebut merupakan kekalahan pertama yang ia terima. Namun Ando tidak akan menerima kekalahan tersebut. Maka dari itu Ando membuat perjanjian bahwa utang Mizuno dan kakaknya akan dilunasi. Tapi dengan satu syarat, bahwa kekalahan Ando tidak tersebar. Dan dalam perjanjian itu, Nanba yang harus mengakui kalau dirinya lah yang telah kalah. Dan pada akhirnya, Nanba pun menyetujui hal itu. Dari semua kejadian yang sudah dibereskan tersebut, Mizuno dan kakaknya sangat berterima kasih kepada Nanba. Namun Nanba mengatakan bahwa ia tidak ada niatan untuk membantu Mizuno. Tetapi ia lebih mementingkan dua sahabatnya tersebut. Dan jika ingin berterima kasih, berterima kasihlah kepada Demaru. Sedangkan di sisi lain, para cewek lagi bermain kembali ke kamar cowok. Hingga tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Mereka mengira itu adalah Nanba. Tapi ternyata yang datang adalah guru BK. Sontak hal itu membuat mereka terkena skos karena cewek cowok berada dalam satu kamar. Guru BK-nya juga menyadari bahwa Nanba tidak ada di sana. Tetapi teman-temannya beralasan bahwa Nanba pergi ke rumah bibinya yang ada di Hiroshima karena kondisinya sedang kritis. Namun gurunya tidak percaya akan hal tersebut dan menunggunya sampai Nanba kembali ke hotel. Singkat cerita, Nanba pun kembali ke hotel dan datang dengan menutupi mukanya dengan tas yang ia bawa. Dan ketika dibuka, membuat semua orang sangat kaget karena muka Nanba yang babak belur. Dan Nanba menjelaskan bahwa ia diajar oleh preman ketika sedang membeli jus. Namun gurunya merasa ada yang janggal, kenapa Nanba pergi membeli jus harus membawa tas. Dan akhirnya dengan terpaksa, Nanba memberikan tas itu untuk diperiksa oleh guru BK. Untungnya baju toko bukunya sudah dititipkan ke Gudei dan Demaru, yang mana sedang di laundry karena sudah kotor penuh dengan darah. Dan karena sudah tidak ada yang aneh dan kondisinya sudah malam, pada akhirnya mereka kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan tidur. Besok harinya, guru BK menelpon ibunya Nanba, di mana gurunya ingin memperjelas tentang hukuman skos yang diterima oleh Nanba. Jadi untuk sekarang, Nanba dihukum dengan tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Gurunya menjelaskan apa saja kesalahan Nanba, tapi percakapan ibunya Nanba tidak terlalu nyambung. Yang mana ibunya dengan bangga memuji Nanba yang pergi ke Hiroshima dan memukuli anak-anak di sana demi menyelamatkan teman-temannya. Dan pada akhirnya guru BK tersebut menutup telepon karena bingung dengan apa yang dibicarakan oleh ibunya Nanba. Namun dari situlah membuat guru BK menjadi semakin sangat mencurigai jati diri dari Nanba. Tidak hanya itu, Fujita pun awalnya juga mulai mencurigai Nanba. Tetapi teman-temannya tetap meyakinkan Fujita bahwa yang dikatakan Nanba sebelumnya memanglah sangat benar. Di sisi lain, Nanba yang tidak bersekolah sedang bersama dengan Demaru dan Gudei. Mereka juga mendapatkan kabar dari sebuah situs bahwa kekalahan Ando telah tersebar. Namun hal itu tidak membuat mereka takut karena Mizuno dan kakaknya juga sudah pindah. Arigato. Kemudian malam harinya, ibunya menyampaikan kepada Nanba bahwa guru BK telah menelponnya. Awalnya Ginko dan Nanba sangat kaget, tetapi suasana seketika mencair ketika ibunya bilang tidak mempedulikan percakapannya dengan guru BK tersebut. Sedangkan kakaknya Nanba sampai saat ini masih merasa ada yang aneh dengan Nanba. Dia merasa Nanba seperti menyembunyikan sesuatu. Dan pada akhirnya hukuman Nanba telah usai. Dia pun kembali bersekolah. Dan di sana dia disambut baik oleh teman-temannya karena mereka memang sangat menghormati Nanba sebagai temannya. Kemudian, Nanba dipanggil oleh salah satu guru untuk diberikan sebuah survei tentang langkah selanjutnya ketika sudah lulus. Tentu hal itu membuat Nanba bingung karena dirinya belum pernah memikirkan hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, secara tiba-tiba kakaknya Nanba datang ke sekolah Ichimatsu, yang mana hal itu membuat Gudei sangat terkejut. Namun ternyata kakaknya Nanba bukan ingin pergi ke Ichimatsu, melainkan pergi ke SMA Shirayuri. Sedangkan Nanba sendiri sedang asik bersama teman-temannya melakukan makan siang di kelasnya, tanpa ia tahu bahwa kakaknya sedang menuju ke SMA Shirayuri. Namun Shimazaki mendatangi Nanba dan memberitahu kalau ada preman terkenal yang datang ke SMA Shirayuri. Yang mana hal itu membuat Nanba dan juga Ginko panik karena mereka takut identitas Nanba akan terbongkar.
Namun nyatanya Takeshi datang ke sana hanya ingin memberikan tugas jahitan Ginko yang ketinggalan di rumah. Setelah menemui Ginko, Takeshi ingin sekalian menjenguk Nanba di SMA Ichimatsu dan memastikan kecurigaannya selama ini tentang Nanba yang sudah menjadi penguasa di SMA Ichimatsu. Dan Nanba yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa panik. Dan ketika Takeshi mencari Nanba, anak-anak Ichimatsu di sana tidak mengenalinya dan mengatakan bahwa penguasa Ichimatsu adalah Godei. Beruntungnya Godei datang untuk meyakinkan Takeshi bahwa memang Nanba adalah penguasa Ichimatsu. Dan sekarang Nanba sedang pergi makan di luar sekolah. Dengan perasaan tetap curiga, akhirnya Takeshi pun pergi. Untuk sekarang, Nanba sedang dibingungkan dengan rencana dirinya untuk melanjutkan ke universitas mana ketika lulus dari SMA nantinya. Tidak hanya itu, Nanba juga masih memikirkan caranya untuk bisa jujur dan menjelaskan tentang kebohongannya selama ini kepada keluarganya. Esoknya Nanba pun didatangi oleh alumninya. Nanba menceritakan bahwa dirinya setelah lulus akan bekerja sambil melanjutkan hobi melukisnya. Nanba berpikir tidak akan bisa kuliah karena kondisi keluarganya. Namun seniornya memberikan saran bahwa Nanba harus melanjutkan ke Universitas Kesenian agar Nanba bisa mengembangkan bakat melukisnya tersebut. Karena akan sayang jika bakatnya tidak tersalurkan dengan baik dan Nanba akan menyesalinya suatu saat nanti. Dari perkataan itulah yang membuat Nanba memberanikan dirinya untuk mengambil Universitas Kesenian dan segera menuliskannya di selembar survei yang diberikan oleh gurunya. Kemudian secara tiba-tiba Takeshi masuk ke kamar Nanba untuk menyuruhnya makan. Seketika hal itu membuat Nanba kaget dan tentu dengan gerak-gerik Nanba tersebut membuat Takeshi sedikit mencurigainya kembali. Namun ia tak begitu memikirkannya. Kemudian ketika makan malam, Nanba mencoba untuk memberanikan dirinya untuk mengatakan kebenaran tentang sekolahnya, di mana seketika hal itu membuat suasana hening. Namun karena orang tuanya Nanba ngecengin dia, pada akhirnya Nanba tidak jadi untuk mengatakannya dan ia pun menundanya lagi. Godei pun juga menyuruh Nanba untuk segera mengatakannya, karena daripada ketahuan, mending Nanba harus jujur terlebih dahulu. Karena di sisi lain, hari kelulusan Nanba juga sebentar lagi akan tiba. Dan ketika di sekolah, Nanba lupa membawa survei kelulusan yang ia tulis tadi malam. Padahal hari itu adalah hari terakhir untuk dikumpulkan kepada gurunya. Sedangkan di sisi lain, sayangnya kertas tersebut telah ditemukan oleh kakaknya ketika tak sengaja masuk ke kamar Nanba untuk mengantarkan pakaian. Semakin merasa ada yang aneh, Takeshi pun mendatangi Godei untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Nanba. Takeshi mengetahui bahwa Nanba bukanlah penguasa Ichimatsu melainkan adalah Godei. Namun Godei tetap menjaga rahasia tentang Nanba. Karena Godei hanya ingin keluarga Nanba tahu yang sebenarnya dari mulut Nanba sendiri. Dan karena tidak diberitahukan oleh Godei, akhirnya Takeshi pun pergi dengan rasa marah. Nanba yang baru saja ganti toko buku dan ingin pulang ke rumahnya tak sengaja bertemu dengan Takeshi. Pada akhirnya, Takeshi membawa Nanba ke sebuah tempat. Nanba awalnya bingung dengan maksud kakaknya membawanya dengan suasana yang hening. Awalnya Takeshi menanyakan bagaimana kondisi Ichimatsu. Dengan terbata-bata, Nanba mengatakan bahwa SMA Ichimatsu baik seperti biasanya. Namun Nanba seketika kaget ketika Takeshi memberikan sebuah lembaran survei miliknya yang ia temukan di kamarnya. Karena sudah ketahuan, Nanba berjanji akan menjelaskan semuanya di malam itu juga kepada keluarganya. Akan tetapi emosi Takeshi yang memuncak membuat ia langsung mengejar Nanba saat itu juga. Karena Takeshi merasa bahwa Nanba telah mengkhianati keluarganya sendiri. Kemudian Demaru dan Godei datang untuk menghentikan perkelahian tersebut. Tapi kemarahan Takeshi tak bisa dibendung. Bahkan Demaru dan Godei juga ikut diajar tanpa belas kasihan. Dan akhirnya Nanba pun bangkit dengan tatapan tajamnya karena melihat teman-temannya juga diajar oleh kakaknya. Nanba pun juga tersulut emosi dan mereka berdua pun berkelahi antar saudara. Sedangkan Ginko yang ketakutan hanya bisa melihat kedua kakaknya berkelahi dengan rasa kesedihan dan kemarahan. Takeshi pun menyuruh Nanba untuk segera mengatakan semua perbuatan Nanba selama ini kepada orang tuanya. Setelah pertarungan itu, Takeshi dan Nanba pun pulang ke rumahnya, di mana mereka pulang dengan muka kesedihan dan suasana yang hening. Awalnya orang tuanya menganggap itu adalah perkelahian yang wajar antar saudara. Tetapi semua berubah ketika Nanba memberanikan dirinya untuk mengatakan kebohongannya selama hampir 3 tahun ini.
Awalnya mereka tidak mempercayai bahwa Nanba masuk SMA Shirayuri dan bukan Ichimatsu. Namun setelah Nanba menjelaskan semuanya bahwa selama ini dirinya berbohong, sontak hal itu menyulut emosi kedua orang tuanya. Ayahnya menanyakan alasan Nanba kenapa bisa membohongi keluarganya itu. Tidak seperti Ginko yang jujur ketika masuk SMA Shirayuri. Nanba menjelaskan bahwa itu tidak mungkin ia lakukan karena Nanba merasa bahwa dirinya sudah memikul harapan dari keluarganya untuk bisa menjadi penguasa sama seperti kakaknya. Inilah alasan kenapa Nanba tidak berani untuk mengatakannya dari awal kalau dirinya ingin menjadi siswa yang normal dan tidak ingin berkelahi terus. Ditambah lagi, kebohongan Nanba yang menguasai kota Chiba dan Hiroshima, yang mana itu hanyalah sebuah kebohongan karena Nanba ketika pulang sekolah dengan wajah bonyok itu berkelahi hanya untuk demi menolong teman-temannya, bukan untuk menguasai kota Chiba dan Hiroshima. Nanba dengan terpaksa mengatakan kalau dirinya sudah menguasainya karena ingin membuat orang tuanya senang saja. Tentu dari semua pengakuan itu membuat ibunya sangat marah besar. Bahkan ibunya ingin sekali untuk mengejar Nanba. Tetapi untungnya Ginko masih bisa untuk menahannya. Karena sudah sangat kecewa, ibunya pun menyuruh Nanba untuk melepaskan toko bukunya karena itu tidak cocok dipakai oleh seorang siswa normal. Dan dengan terpaksa, akhirnya Nanba pun bersedia untuk melepaskan toko buku tersebut dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin dilahirkan dari keluarga preman. Mendengar ocehan dari Nanba, Takeshi pun menyuruh Nanba untuk pergi saja dari rumahnya. Karena dengan itu, Nanba tidak harus memikul beban yang diberikan oleh keluarganya untuk menjadi preman terkuat. Dan akhirnya Nanba pun menuruti permintaan dari kakaknya tersebut.